Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah dengan kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah, kita akan mendapatkan syafaatnya, pertolongannya baik di dunia dan kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda sekalian berada, saya doakan insya Allah Anda semua saat ini dan hari-hari seterusnya Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keberkahan, selalu dalam limpahan rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam kemuliaan dan kejayaan baik di dunia dan kelak di akhirat. Dan juga yang mungkin ada di antara saudara-saudariku yang saat ini sedang menghadapi suatu masalah, saya doakan insya Allah semua masalah-masalah yang Anda hadapi akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan jalan keluar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan, yang dirahmati, yang diberkahi dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada perjumpaan kita kali ini, saya akan membagikan, kita akan membahas mengenai di saat kesulitan memuncak. Inilah tanda-tanda amalan tahajud ataupun sholawat yang kita amalkan, yang kita riadokan akan membuahkan keberhasilan. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, jangan pernah berhenti saudaraku mengerjakan tahajud ataupun sholawat ataupun amalan-amalan yang lainnya. Mengerjakan sholat tahajud, membaca sholawat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudariku, diawali kesulitan, kadang belum ada pertolongan atau jalan keluar. Namun saudaraku, ketika kesulitan itu semakin memuncak, semakin di ujung tanduk, maka yakinlah saudara-saudariku bahwa setelah itu akan datang kemudahan. Di saat itu kita berada pada titik terendahnya. Kita merasa tidak dapat berbuat apa-apa sebab semua usaha telah kita lakukan, namun hasilnya masih tetap nihil. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahumullah berkata, jika kesempatan itu semakin terasa sulit, jika kesempitan itu semakin terasa sulit, semakin berat, maka seorang hamba menjadi putus asa. Demikian keadaan hamba jika tidak bisa keluar dari kesulitan. Ketika itu ia pun hanya menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Akhirnya tawakal inilah yang menjadi sebab keluarnya kita dari segala macam kesulitan yang ada. Sabar menanti adanya kelapangan adalah solusi yang paling ampuh dalam menghadapi suatu masalah, bukan dengan mengeluh ataupun berkeluh kesah. Sabar dilakukan karena kita yakin apapun yang ditakdirkan untuk kita, itulah sebaik-baiknya rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, jadi untuk masa-masa sulit, biarlah Allah yang menguatkan. Tugas kita sebagai manusia hanyalah memastikan kalau jarak kita dengan Allah tidak terlalu jauh,
Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan keperluannya. Quran surat At-Talaq ayat 3. Saudara-saudariku, di dalam ayat yang lain juga Allah menerangkan, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra, yang artinya karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, kesulitan tidak selamanya selalu dianggap sebagai ujian dan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi bisa saja ia sebagai pertanda kasih sayangnya Allah kepada diri sang hambanya, layaknya seperti anak yang sakit flu yang merengek meminta agar diberikan es krim, diberikan permen, diberikan jajan kepada ibunya, namun sang ibu tidak mau memberikannya karena dengan alasan dia begitu sayang kepada anaknya. Karena apa? Sebab kalau ibunya belikan es krim, belikan permen, belikan jajan tersebut, justru sakit flu anaknya akan bertambah parah. Begitulah seharusnya keyakinan kita dan prasangkaan kita sang hamba terhadap Allah, agar kita selalu mendapatkan rahmat dan bimbingan dari Allah dalam meniti kehidupan yang fana ini. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, jadi ketika masalah kita memuncak, kesulitan kita makin menghimpit, maka akan sampai pada titik puncak terakhir dan pasti akan menurun kembali. Maka akan berakhirlah segala kesulitan-kesulitan yang ada pada diri kita dan akan berganti dengan kebahagiaan. Tetapi jika kita tidak sadar, lalu kita mengeluh dan berbuat kesalahan lagi, maka kita tidak akan sampai pada titik puncak terakhir, dan akhirnya terus terulang lagi dan terulang lagi kesulitan-kesulitan tersebut sebagai contoh. Oleh sebab itu, jangan berhenti mengerjakan tahajud, mengamalkan sholawat atau sholat-sholat sunnah yang lain seperti duha, melanggengkan membaca istighfar, dan yakin saudara-saudariku bahwa semua amalan-amalan yang kita kerjakan akan membuahkan keberhasilan dan kesuksesan. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah, yang diberkahi dan dicintai Allah, dengan kita selalu bersabar, ikhlas dengan kesulitan-kesulitan yang kita terima, dan kita bertawakal kepada Allah, maka di saat kesulitan itu memuncak, inilah tanda-tanda amalan kita, taubat kita, sholat tahajud, sholawat yang kita amalkan, istighfar yang kita baca, sholat duha yang kita kerjakan, ataupun amalan-amalan wajib dan sunnah lainnya, maka akan membuahkan kesuksesan dan keberhasilan. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Adapun yang benarnya datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilapan dari diri saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.